Halo sahabat-sahabatku, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya. Dalam video kali ini saya akan membagikan 5 penyebab kenapa air di kolam atau di akuarium selalu menjadi keruh. Tolong bantu like, komen, share video saya ke media sosial teman-teman. Dan jangan lupa tolong bantu channel saya dengan subscribe-nya. Semoga kalian diberkati selalu. Baiklah, kita langsung ke penyebab yang pertama, kenapa air selalu menjadi keruh. Baiklah, kita masuk pada penyebab yang pertama, kenapa air selalu menjadi keruh. Penyebab yang pertama di sini adalah makanan atau pakan ikan itu sendiri. Karena sering memberi makan, atau kadang ketika kita memberi makanan ikan yang kebanyakan, kadang makanan ikan atau pakan ikan yang kita kasih tidak habis dimakan oleh ikan peliharaan kita. Dan tentunya ketika makanan ikan yang kita beri kebanyakan dan tidak habis dimakan oleh ikan peliharaan kita, bisa membuat air menjadi keruh. Itulah penyebab yang pertama kenapa air di dalam kolam maupun akuarium kita sering kelihatan atau belum lama mengganti air sudah menjadi keruh. Selanjutnya kita masuk pada penyebab yang kedua. Baiklah, dalam penyebab yang kedua kenapa air menjadi keruh di sini akan kita bahas. Tentunya ketika di penyebab yang pertama kita bahas tentang makanan, yang kedua ini kita membahas tentang kotoran ikan. Kenapa kotoran ikan? Karena ketika kita mempus atau sering memberi makan makanan yang banyak pada ikan-ikan kita, tentunya akan banyak kotoran daripada ikan itu sendiri. Kotoran ikan ini dapat membuat air menjadi keruh. Karena kebanyakan sahabat-sahabat di rumah yang mau ikannya cepat besar, sehingga diberi makan banyak dan berulang-ulang kali. Ya, sehingga otomatis jika ikan kita banyak diberi makan, tentu juga sudah pasti kotoran ikan kita pun akan menjadi banyak. Hal inilah yang dapat membuat air menjadi keruh di penyebab yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke penyebab yang ketiga. Baiklah, kita masuk pada penyebab yang ketiga, kenapa air selalu menjadi keruh. Penyebab yang ketiga di sini adalah ketika kita memakai ukuran filter. Ukuran filter ini sangat berpengaruh, apalagi ketika ukuran akuarium maupun ukuran kolam yang kita pakai lebih besar daripada filter yang kita pakai. Tentu saja ketika kita memakai akuarium dengan ukuran filter yang tidak sesuai dengan besar akuarium, otomatis ataupun sudah pasti air akan cepat menjadi keruh meskipun belum lama kita mengganti air. Jadilah pakailah filter yang sesuai dengan ukuran kolam maupun ukuran akuarium teman-teman di rumah, sehingga tidak cepat membuat air menjadi keruh. Baiklah, itulah penyebab yang ketiga. Selanjutnya kita masuk pada penyebab yang keempat, kenapa air selalu menjadi keruh. Baiklah, kita masuk pada penyebab yang keempat, kenapa air selalu menjadi keruh. Penyebab yang keempat di sini yang akan kita bahas ialah media filter. Media filter juga tentunya sangat berperan penting untuk kejernihan air, sehingga air tidak cepat menjadi keruh dan tentunya dapat bertahan hingga waktu yang lama. Karena di dalam media filter ini terdapat atau menjadi rumah dari bakteri-bakteri pengurai kotoran, sehingga dapat menjaga air tetap bersih dan tidak cepat keruh. Jadi penyebab yang keempat ini tentunya pengaruh pada media filter. Jadi ketika teman-teman mempunyai media filter atau saringan yang bagus, tentunya
dapat menyaring kotoran ikan sehingga bisa menjaga air tetap jernih dan tidak cepat membuat air menjadi keruh. Jadi pakailah media filter yang baik untuk kolam maupun akuarium teman-teman di rumah. Baiklah, itulah penyebab yang keempat. Selanjutnya kita masuk pada penyebab yang kelima atau penyebab yang terakhir. Baiklah, kita masuk pada penyebab yang kelima. Kenapa air atau penyebab kenapa air selalu menjadi keruh. Penyebab yang kelima yang akan kita bahas di sini ialah pompa akuarium atau pompa kolam yang kita pakai. Pompa yang kita pakai tentunya harus sesuai dengan kebutuhan dan ukuran kolam maupun akuarium. Karena ketika kita bicara ukuran atau volume air, sudah pasti harus disesuaikan dengan ukuran pompa. Karena bagaimana mungkin air bisa bersih dan tidak keruh jika yang kita pakai atau yang disaring volumenya lebih kecil daripada yang masuk atau yang kotor. Atau sederhananya air yang kotor 50 liter tapi pompanya hanya bisa memompa atau membersihkan air 20 liter per jam. Sudah pasti akan ada selisih 30 di setiap jamnya. Dan tentunya airnya tidak akan bersih dan selalu kelihatan keruh. Jadi pakailah pompa yang sesuai dengan ukuran kolam atau akuarium teman-teman atau sahabat-sahabat di rumah, sehingga putaran air atau air yang kotor dapat diangkat atau dipompa ke dalam media filter, ke dalam filter, sehingga air bisa tetap bersih dalam waktu yang lama dan tidak cepat keruh. Baiklah, demikian video 5 penyebab air selalu menjadi keruh. Semoga bermanfaat. Tolong jangan lupa bantu like, komen, share video ini ke media sosial teman-teman. Dan tentunya jangan lupa subscribe-nya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih.